Halo everyone, halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kami di tempat namanya Baitul Quran Al-Akbar Gandus Palembang. Iya, ayo ikut saya. Kami sekarang masuk dan di sini ada salah satu iklan ya tentang makanan unta di sini ya, bakso unta ya. Dan tulis kata unta salah ya. Ke atas. Ya, ada di sini banyak yang tempat yang menjual di sini. Ini pertama kali saya lihat ini ya, besar sekali. Ini seperti mushaf atau Quran, tapi besar ya, dan membuatnya dari kayu dan ada warna ya, ada warna yang seperti emas. Ya, saya suka ya. Saya tahu ini pakaian siapa ya. Pakaian ini ada juga di negara Arab ya. Ya ini. Ya, ini pakaian orang Arab ya bagi kami. Ini ada seperti itu bagi adik saya. Ini juga ya, saya tahu ini apa. Jarang kalau saya bisa lihat itu ya. Iya. Kami sekarang akan masuk dan saya sangat semangat ya untuk lihat itu ya. Ayo. Oke, ini Pak kalau mau dibantu jalan ke sini. Ya, saya sangat semangat ya. Mereka di sini bersiap itu. Ini surat Al-Fatihah, tapi besar sekali juga ya. Semua orang bisa bacanya dari jauh ya. Boleh Bapak di sini nanti kita biasa Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak dari Mesir ya. Iya. Yang satunya Dari Mali. Dari Mali. Kalau Mesir ini kampungnya Muhammad Salah. Iya. Oke. Jadi saya ucapkan selamat datang khususnya saudara kita dari negara Mesir dan dari Mali di Bait Al-Quran Al-Akbar, wisata religi ikan kayu terbesar di dunia. Dengan alamat nama kampung kita Suak Ujang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Jadi bapak-bapak yang punya ide, pengagas, langsung penulisan dalam pembuatan Al-Quran, itulah orangnya atau fotonya, nama beliau Ustaz Kiai Haji Syofatilah. Jadi Pak Agung kita ini dibuat dari tahun 2002 sampai 2009, semuanya ini terbuat dari kayu tembesu. Ini salah satu asli kayu kita di Sumatera Selatan atau di Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa mungkin sekelas kayu jati. Dipilih kayu tembesu ini Pak, anti raya, tidak kubukan dan tidak mudah lapuk, bahkan usianya bisa mencapai ratusan tahun. Tapi yang di hadapan kita, inilah tonggak sejarah dalam pembuatan kita di sini. Di sini tertulis tahun 2001. Tapi Ustaz Syofatilah awal membuat apa nih Pak? Beliau bukan orang kaya, bukan pejabat, juga bukan pengusaha. Beliau sempat berjualan tempe, kernet angkot, jualan kaligrafi, guru ngaji dan seorang mubalik atau pendakwah. Tetapi ini awalnya betul-betul rumah pribadi Ustaz Haji Syofatilah. Nah, tetapi kalau Bapak ingin tahu budaya lokal kerja Palembang ini Pak, saya tambah sedikit ya. Ini ada pelaminan Palembang. Nah, kalau Bapak nanti dapat jodoh dengan orang Palembang, salah satunya betul begini. Ini kursi pengantin. Iya, kursi pengantin. Ini kursi pengantin. Ini salah satu budaya lokal kita Palembang, Sumatera Selatan. Mungkin di negara awak tak punya seperti ini. Ah, ini semuanya terbuat dari kayu tembesu. Iya. Oke. Mau ambil foto sini? Berfoto? Iya, pasti. Silakan. Tunggu saya. Oke. Bolak balik ke program 2 halaman ini. Boleh keliling Saya ini contohnya Pak, halaman 342. Iya. Kita putar di bagian belakangnya Pak, ini halaman 343. Jadi satu keping ini maksudnya sama dengan satu makmuran bolak balik ke belakang 2 halaman. Iya. Jadi yang kita ini Pak dengan ukuran panjang satu kepingnya 170 cm, lebarnya 140 cm, ketebalan kayu atap papannya 2,5 cm, berat satu kepingnya rata-rata 50 kg, menghabiskan kayu atap papan lebih kurang 40 meter kubik. Nah, tetapi kayunya disambung, ada bentuk sambungnya vertikal, ada sambung bentuk horizontal. Nah, ini sambung bentuk vertikalnya. Jadi maksudnya begini Pak, kalau Bapak ingin membuktikan artinya benar-benar mungkin atau tidak, inilah buktinya. Seandainya belum ditempel, otomatis akan tertutup. Tetapi karena di bahan itu bisa tertutup. Jadi versi vertikal atau tegaknya. Kali ini sambungan versi horizontal Pak. Iya. Nah, ya. Iya, ini masih. Jadi ini benar-benar ukiran tangan. Tapi Ustaz Syofatilah sebagai orang Palembang, Sumatera, beliau tidak melupakan kearifan budaya lokal Palembang, Sumatera, ornamen atau bingkainya seperti ini. Jadi filosofinya kuning ini melambangkan kemakmuran atau kejayaan, kalau merah ini melambangkan keberanian.
Nah ini Pak, kalau ini buah srikaya. Buah srikaya ini kalau di Palembang ini mirip-mirip, kata kita ini buah 66 atau buah sirsak, buah nangka Belanda. Ya. Nah, makanya ada pantun tuh Pak, sirsak nangka Belanda. Ya, saya sudah coba sirsak. Hatiku rusak karena janda. Ya. Ini pantun ya, sirsak ya. Ya. Nah, jadi ini posisi jus 16 sampai jus 30. Nah, tapi Pak kalau Bapak ingin, ini kan dahulunya rumah Ustadz. Tapi dipasang untuk 16 sampai 30, tetapi kalau ruang utamanya Pak di bawah, itu jus 1 sampai 15-nya. Ya. Mari kita langsung ke bawah Pak. Ya. Jadi ini awalnya betul-betul rumah Pak. Tidak dibilang museum. Kalau museum itu kan peninggalan sejarah, tetapi Ustadz membuat sejarah. Ya. Oke. Sudah berapa lama kuliah di Palembang? Saya di sini selama 10 bulan, tapi sampai sekarang saya sudah 1 bulan. Oh, sudah 1 bulan. Alhamdulillah bahasa Indonesianya sudah lancar ya. Pelan-pelan. Ini kita menuju ke ruangan jus 16 sampai jus 30. Tapi di dalam ini Pak, istilah di sini ini ada UMKM, usaha menengah kecil ya. Tapi ini sebagian rezekinya kita sisihkan untuk pesantren dan Al-Quran. Jadi makanya kita punya mutu itu Anda belanja, Anda beramal. Nah, ini salah satu khasana budaya lokal Palembang. Ada sini mengkenah motif jumputan Pak. Tapi kalau dalam bahasa Palembangnya telekung. Telekung. Tapi ini motif jumputan. Kalau jumputan Palembang selalu Jumputan ya? Ya, jumputan. Dia selalu warna-warni ya, tidak seperti ini. Kalau ini putih ya. Tapi kalau telekung Palembang ini warnanya. Mari Pak. Nah, nanti saya kenalkan di sini ada songket Pak. Ini songket Palembang. Ini salah satu asli budaya lokal kita di Palembang Sumatera Selatan Pak. Hati-hati pelan-pelan ya. Nah, mungkin di negara Bapak Mesir dan Mali ini tidak punya seperti ini. Iya, ini songket. Nah, ini songket ini pembuatannya secara manual, khas Palembang. Jadi ini songket. Kalau untuk songket dari Lampung sampai Aceh semuanya songket ada, tapi yang tetap populernya songket Palembang Pak. Jadi pembuatannya secara manual, tangan apa dalam bahasa Inggris itu hand, ya. Ini secara manual ya. Secara manual. Ya. Ini songket nih. Ini yang asli ya. Ini bukan hanya Mesin bukan. apa itu? Citat ya. Dicetak bukan. Ya. Jadi dia benar-benar secara pembuatan tradisional, Ya, ditenun. seperti itu namanya, seperti karpet ya. Cara membuat karpet ya. Nah, kan sekarang ini kebanyakan pakai sudah mesin ya, tapi ini secara dia pembuatan secara tradisional atau manual atau handmade ya istilahnya ya. Ya, handmade ya. Handmade. Nah, itu ya. Ya, ambil banyak waktu ya. Oh, itu makanya dia mahal. Satu ini bisa-bisa 1 bulan. Nah, itu Pak, ini namanya bahan jumputan. Kalau daerah Banjarmasin ini sasirangan. Nah, ini bahan jumputan, tapi kalau jadinya ini gamis kalau kita bilang ini. Ini sudah bentuk jadinya Pak. Ini satu budaya lokal Palembang. Ini masih Bahan istilahnya. Ya, ini bahan. Ini sudah terbuat ya. Sudah jadi gamis, ada setrok, ada baju kurung, ada atasan. Nah, ini Pak, ini kain khas Palembang. Namanya ini kain jumputan. Ya. Nah, ini jumputan ini. Jadi pembuatan juga secara manual, secara tradisional. Warnanya bukan hanya citat ya, bukan. Ya. Jadi benar-benar ditenun lah seperti itu ya. Ini di sini namanya kain tajum. Nah, ini Pak, silakan. Nah, ini motif-motifnya nih. Ini ada seperti ini. Nah, kali ini adanya istilahnya ada khas Palembang juga ini. Iya. Nah, ini kedua ini ya. Nah, ini kalau ini bahan jumputan tadi Pak. Ini kan. Jadi tetap kita memperkenalkan budaya lokal kita Palembang Sumatera Selatan. Mari Bapak Ibu kita menuju ke ruang berikutnya. Iya. Sudah cukup? Mari ini. Jus utama. Maksudnya jus 1 sampai 15-nya Pak. Nah, ini. Jadi ini ruangan utamanya. Oke. Kalau mau ambil foto silakan berdiri sini, tidak apa-apa. Ya. Oke, ini kamu tahu biasanya ini adalah orang yang tulis ya seperti itu. Penulisnya. Iya. Iya. Penulisnya. Iya, Jadi ini penulisnya apa? Nama bukan ini kali Iya, seperti ini. seperti itu ya. Kalau nama apalah bacanya seperti ini? Ini seperti logo baginya. Untuk dia ketika saya lihat itu, saya tahu siapa yang membuat ini. Tapi di bawah ya dan sedikit seperti ini juga. Tapi ini bakainya hanya seperti tidak ada artinya ya. Hanya Kalau ini yang punya penulisnya, kalau saya salah dikoreksi ya. Ini Sulaiman daun. bukan bacanya nih. Sulaiman. enggak, bukan Sulaiman. Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Bukan Sulaiman. Bukan Sulaiman. Safwan. Sofwatila. Ya, seperti itu. Oh, benar. Ya. Ini nama orang. Nama orang. Ya, di sini ya. Karena enggak ada di Nah, ini semuanya. kali ini. Yang nama Sulaiman tadi betul tak sini? Ini bacanya. Sulaiman. Oke.
Kamu bisa lihat ini. Ini bacaan Sulaiman bukan itu? Oke. Mustafa. Sulaiman. Ini yang salah satu pembuatnya juga, dia mencantumkan namanya. Betul nggak kalau dia Bukan ini sesuatu yang lain dengan ini. Oh. Budaya? Ucapannya sama. Iya, tukaran ini namanya tukaran budaya. Jadi disebut Kami- arba'ah, jadi dia bilang. Iya. Jadi sikut-sikutnya yang dia nyebutnya. Enggak, maksudnya. Siku artinya wahid. Angka 1, 2, 3 itu tetap Masih sebutannya benar, tapi tulisannya Bisa aja tulisan India. Oh, itu dia. Maksudnya angkanya sama kayak kita. Pak. seperti ini ya. Hmm. Ini tulisan orang Arab ya, kamu bisa lihat ini. Iya. Khasnya orang 7 Arab ya, itu. ini 7. 7. Oh, yang tadi 6. Yang tadi ini juga 7 ya. Oh, 7. Kenapa bulat, Ahmed? Situ. Kalau kenapa orang India nulis angka 5-nya bulat? Karena kalau nomor kami ada cara untuk membuatnya. Ketika kami membuat itu 1 ada atau 2 ada dua zawiyah. Seperti 1 2. Bisa mengerti itu enggak? Oke, maksud saya ketika kami pakai nomor ada salah satunya kenapa bentuknya seperti itu. Ini nomor orang Indonesia atau orang ini asalnya bahasa Arab karena bentuknya ini yang membuatnya salah satu orang yang alim ya. Segitiga. 1 2 3 4. Ini kalau kamu mau tulis seperti 4 ya. Terus dia membuat itu untuk membuat seperti 4 zawaya. 1 2 3 4. Ini seperti 4 ya. Ya. Nomor Kalau seperti dibalik itu. 3 di Indonesia. Itu 3. Ya, 3 ya, 3 ya. Sudut ya, ini tergantung sudut. Ketika setiap sudut artinya 1. Oke. Ketika 1 begini. ya, ketika 1 ada sudut, ada 1 sudut. Iya, ketika ada 2 sudut. Ya, ketika 3 ada 3 sudut ya, seperti itu. Karena ini asalnya bahasa Arab. Semuanya atau Ya. ini sudah terbuat tahun 2003, tapi maksud saya untuk membuat salah satunya seperti itu, satu seperti itu, dia perlu sekitar dari 1 hari atau 2 hari untuk membuat ini aja. Enggak dong, lebih. Iya, tidak, karena biasanya dia. 1 hari itu cuma ini. Oke, hari ini saya sangat semangat ya, karena pertama kali untuk lihat ini Quran Akbar ya, lebih akbar daripada yang lain. Terus dan tulisannya dengan cara yang lebih bagus ya, dan saya bisa baca. Dan ini nomor ayat, dan ini nomor halaman. Oke, dan ini nama surat, dan ini adalah nama juz ya. Dan ini seperti hiasi aja ya. Dan warnanya sangat menarik ya. Nggak ada ya seperti itu di Mesir. Dan kalau ada mungkin bukan sebesar itu ya. Biasanya bukan dengan besar itu. Terima kasih teman-teman. Kami sudah selesai keliling dan sudah capek ya. Kami akan salat dulu. Dan saya sangat menyenangkan dengan tempat ini dan saya sangat seru untuk datang ke sini lagi. Dan hasta luego, sampai jumpa.